sekalipun kita punya niat yang baik, hendaknya kita selalu mengontrol niat baik ini, selalu mengawasi, selalu memonitor, sehingga kita selalu waspada. Ketika bergeser kita sadar, kita lempengkan lagi, bengkok maning dilempengaken maning, ngelewat maning balik kena maning, supaya tujuan kita jelas sampai akhir. Ini penting. Nah, kewaspadaan kita mengawal niat baik kita supaya jangan bergeser di tengah jalan, inilah yang disebut dengan ketakwaan itu. Ya, jadi sekali lagi, takwa itu bukan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, atau kata bahasa kitab kuningnya al-imtitsalu li awamirihi wal ijtinabu an nawahihi. Saya mau nanya dulu nih, ada nggak di dunia ini orang yang bisa melaksanakan segala perintah Tuhan? Nggak ada. Ada nggak yang bisa meninggalkan larangan Tuhan? Nggak ada. Dia bakal langkah aja ngomong, nung langkah aja. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf, saya mau ngaji sorop dulu nih. Takwa itu asalnya dari waka yaki wikayatan, artinya preventif, tindakan preventif. Makanya dalam bahasa Arab disebutkan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Preventif itu lebih baik daripada kuratif. Menjaga kebersihan supaya kita sehat lebih baik daripada kita mengobati setelah sakit itu. Nah, waqayaki wiqayatan ini diikutkan kepada wazan ifta'ala menjadi eutaqa, kemudian wawunya diganti dengan ta dan diidghamkan menjadi ittaqa. Orangnya namanya al-muttaqun. Itu. Jadi namanya takwa itu kewaspadaan sebelum terjadi. Umpamanya begini, kita keluar rumah, tiba-tiba langit mendung, langsung gerimis, halilintar menyambar. Pulang lagi ke rumah, ngambil apa? Ngambil payung. Itu namanya bertakwa. Sedia payung sebelum hujan. Kita keluar dari rumah, ternyata sedang alarm gelap gulita. Balik lagi ngambil apa? Ngambil baterai. Itu namanya bertakwa. Adapun setelah ambil payung, tiba-tiba hujan datang, ketika dikembangkan payungnya sobek, ya sudah selesai. Dasar nasi belum. Ya kan begitu. Begitu juga, begitu dipejat baterainya ternyata nggak nyala, itu nasibmu. Nah, kesalahan-kesalahan kita semacam itu dalam hidup apa saja dijamin oleh Allah, tidak ditulis sebagai dosa. Makanya Allah berfirman, la junaha alaikum fima akhtatum. Tidak ada dosa apapun yang kau lakukan kesalahan-kesalahan karena ketidaksengajaan, karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Yang penting kamu sudah berhati-hati. Jadi yang dosa itu adalah kesengajaan hati kita melawan. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dosa itu karena kita sengaja melawan. Sudah tahu melacur itu haram, melacur juga, ya itulah dosa. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, makanya sikap kehati-hatian ini perlu kita titipkan ke Pak Bambang, cuan nang ngati-hati. Sekalipun kau niatnya baik, belum tentu di penghujungnya
akan baik. Jadi gimana? Ya setiap saat kita muhasabah, artinya mengoreksi diri kita sendiri. Kita selalu memantau, memonitor, mengawasi, mengontrol, mengawal. Santri saya suruh beli kacang di Jatibarang untuk bikin kacang apa yang dikupasin kulitnya tuh, kacang gawel. Ini duit beli kacang di Jatibarang 5 kilo, besok ke Lebaran. Jadi saya mau bikin kacang gawel. Ini buat beli takjil, nggak usah. Ini kunci mobilnya nggak usah. Ini buat bensinnya nggak usah. Berangkat sendiri, pakai motor sendiri. Begitu datang 5 kilo kacangnya bagus, susuknya betul. Santri saya hebat nggak? Hebat. Mengabdi kepada kiainya dengan tulus dan ikhlas, tidak pernah mengharapkan apapun. Saya sanjung. Tetapi setelah Lebaran, beberapa minggu kemudian, dia bertanya lagi kepada saya, Pak Kiai, mau beli kacang lagi enggak? Saya bertanya-tanya, ada apa? Santri minta disuruh beli kacang. Karena saya penasaran, akhirnya saya pergi berangkat beli sendiri. Ternyata ibu-ibu yang dagangnya cantik jelita. Itulah, si santri tidak sadar niatnya sudah bergeser. Yang tadi niatnya ingin membahagiakan kiainya, betul nggak? Iya. Yang kedua, dia ingin membahagiakan dirinya sendiri, kepengen bisa ketemu sama perempuan yang cantik jelita. Apalagi tuh santri saya masih muda, saya udah tua juga masih seneng ketemu perempuan cantik tuh. Enak bu, ngobrol karo wong ayu bu, celungup-celungup kayak enak. Iya, lah itu seperti itu. Tidak sadar kita itu. Ya, ada lagi guru ngaji di daerah pinggiran hutan, kalau di sini kayak suka selamat lah gitu. Saking ikhlasnya itu kiai, setiap malam buka pengajian, baca pada maghrib tuh, baca turutan, baca Quran, tidak diminta patungan minyak tanah, tidak diminta iuran, sudah ikhlas lillahi ta'ala. Malah sering anak-anak dikasih jajanan, dikasih jaburan-jaburan. Tidak pernah minta upah, tidak minta patungan, tidak pernah. Ikhlas sekali. Ngajinya sistemnya sistem sorogan, maju satu per satu. Satu anak 5 menit keluar, nanti keluar. Terakhir ada santri masuk lama sekali nggak keluar, sampai 15 menit masih di dalam saja. Ternyata begitu keluar, ya sama, cantik jelita lah. Jadi barangnya lumayanan. Jadi udah bergeser, bisa terjadi niat kita ini menjadi lumayanan di tengah jalan. Itu persoalannya. Itu satu pesan, titip dikontrol. Jangan sampai nanti menyimpang di tengah perjalanan. Karena setan ini menggoda kita ini penuh dengan dendam kesumat, kebencian yang luar biasa kepada Adam ini. Karena gara-gara Adam, iblis dipersona non gratakan dari kerajaan sorga, sambil berucap kepada Tuhan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kebesaranmu wahai Tuhan, akan kugoda seluruh umat manusia. Jadi dia berjanji, bersumpah serapah ingin menggoda seluruh umat manusia. Dari mulai langkah awal saja, setiap ada muncul niat baik, itu sudah dilakukan, digoda, ya, dihalang-halangi,
dihambat oleh setan. Usaha setan menyelewengkan kita dari sejak awal kita bergerak ingin berbuat kebaikan sudah datang menghalang-halangi kita. Kalau itu gagal, setannya terus menunggu kapan lengere, kapan lalainya, selalu ditunggu. Sirane melek, setane melek. Sirane turu, setane melek. Sirane ngadeg, setane ngadeg. Sirane dodok, setane ngadeg. Jadi lebih siap menggoda kita dari awal. Dan saya sendiri juga merasakan semacam itu. Bisik-bisiknya terdengar, godaannya saya pahami. Ketika saya akan menyumbang seseorang, jumlahnya 2 juta lah untuk beli obat anaknya, sudah menghitung uang, itu setannya ngomong, Kang Kaji, engkong nak kenane bakal bisa ketamu cokon. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Supaya nanti ada pengakuan, penghargaan dari masyarakat, saya orang dermawan. Nah, apa resikonya ketika kita berbuat baik, kepengen dilihat oleh orang? Namanya penyakit apa nih? Ria. Ini bahaya ria ini seperti ini. Nanti di akhirat, kalau kita sudah mati, buku kita dibuka oleh malaikat, disuruh membaca amal kita. Ternyata dulu kita sedekah tidak ada catatannya. Dulu kita sholat berjamaah tidak ada catatannya. Lalu bertanya malaikat, mana sedekah ini? Dijawab oleh malaikat, sudah dilunasi ketika di dunia. Terkaget dia, kapan dilunasinya? Ya sudah selesai. Sekarang sudah nggak ada simpanan lagi, sudah lunas semuanya. Kapan di dunia? Lalu ditanya, kamu ketika disanjung orang karena kamu bersedekah, seneng nggak? Seneng nggak? Nah, itulah kesenangan itu berarti sudah dilunasi. Jadi mau oli seneng baik. Ibu-ibu, bapak sekalian, biaya untuk mendapatkan kesenangan ini mahal harganya. Betul. Ya, penghormatan ini harganya mahal. Kalau kita biaya makan, ini beras nih. Saya mau nanya, orang apa nih suka melang teh? Suka melang. Wong suka melang. Sampeyan sedina mangan entok beli sekandak beras. Orang tok paling hanya 200 gram. Iya bikin sekilo bisa makan 5 kali. Murah. Minumnya apa? Kopi apa? Kapal api berapa sih harganya? 2.000. Jadi makan, minum, baju juga murah. Makanan, minuman, rumah, semua murah meriah hidup ini. Yang paling mahal itu biaya penghormatan. Kalau kita beli baju niatnya hanya sekedar menutup aurat, masih ada baju murah namanya merek Agogo. Harganya 45.000. Tapi kenapa kamu pakai baju sutra? Karena kamu ingin dihargai. Betul nggak? Kalau pun pengen berkendaraan asal gelinding saja 40 juta bagus kok. Iya kan? Bikin carry. Tapi kenapa belinya mobilnya Mercedes S500 yang harganya 4 miliar? Mengapa belinya BMW seri 7 yang harganya 3 miliar? Kenapa? Karena kepengen dihormati. Jadi biaya penghormatan ini mahal.
Jadi kalau kita berbuat baik lalu disanjung orang, kitanya senang, lunas sudah. Makanya sodako yang paling hebat itu namanya sodako sirri. Sodako sirri itu sodako yang tidak ada orang yang menghormatinya, tidak ada yang berterima kasih, sehingga yang tahu hanya Allah saja. Itu yang disimpan. Biaya perumahan murah, asal yang penting jangan kebocoran. Bisanya rumah harganya 100 miliar karena kepengen dihormati. Nah itulah makanya ketika saya ingin nyumbang pun dibisik-bisik oleh setan, nunggu nanti dikasihkannya kalau sudah tamunya banyak. Itulah. Sekali lagi, ketika ada orang susah juga minta bantuan, sama saya bantu. Sudah tinggal memberikannya saja, itu setannya berbisik. Kang Kaji Sakur, dulu itu tuh orang yang menghina-hina kamu dulunya, yang pernah menfitnah kamu, mengorek-ngorek hati saya supaya dendamnya keluar lagi, supaya jangan jadi nyumbang. Bayangkan. Nah disitulah makanya ibu-ibu sekalian, sekalipun sama-sama nyumbangnya, sekalipun sama-sama sodakohnya, kalau kita lihat dari gerak hati kita ini akan bertingkat-tingkat. Kalau menolong orang yang dulunya dia orang baik, dulunya pernah menolong kita, kita menolong orang yang dulunya orang itu banyak menolong kita. Ini siapapun bisa melakukannya. Bahkan kadang-kadang kita memaksakan diri dadak utang karena ingat kan kebaikan orang itu. Tetapi ketika menolong orang yang dulunya menjahati kita, tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang berjiwa besar. Paham Bu? Ganjarannya pada belia sejen. Iya, karena di situ ada pertarungan dengan nafsunya sendiri. Itulah makanya dari awal niat saja sudah digoda oleh setan-setan itu. Oke. Setelah kita sodakoh, sodakohnya sirri, selamat. Apakah sodakoh sirri itu akan dibiarkan oleh setan? Tetap akan dikorek-korek. Kapan lengere, kapan lengahnya supaya batal sodakoh sirrinya itu. Ceritanya ada seseorang dermawan yang suka sodakoh sirri, yaitu tidak mengharapkan sanjungan dari siapapun. Ada pembangunan masjid, dia kirim transfer pakai bank, pengirimnya dari hamba Allah. Hebat nggak? Hebat. Orang yang mengatakan dari hamba Allah hebat, tapi saya menegur dia. Kenapa harus kau katakan dari hamba Allah? Langsung saja sih dari Allah. Hebat mana jadi? Dari hamba Allah, dari Allah. Dari Allah. Kalau hamba Allah berarti bukan Allah kan? Itu. Jadi sedekah sirri ini tujuannya supaya orang yang kita baik itu bersyukurnya hanya kepada Allah saja, karena yang memberinya tidak diketahui. Paham Bu? Nilai besarnya sedekah sirri itu karena orang yang dapat uang dari mana nggak tahu, akhirnya alhamdulillah menyanjung Allah. Itu mulainya. Saya sendiri seringkali menolong orang pengen punya anak. Saya kasih doa, saya kasih wiridan, kasih air. Akhirnya dikabulkan punya anak. Datang bawa beras, bawa ayam cemani, bawa segala macam. Ya kan gitu, syukuran. Saya bilang, Bu, bersyukurlah kepada Allah. Karena yang menciptakan bayi dalam perutmu itu adalah Allah. Ya tapi kan sebabnya sing kiai ora. Ternyata tidak mudah mengajak orang bersyukur kepada Allah itu. Paham? Di sini rumitnya di sini.
Jadi artinya pada akhirnya orang yang tadi menyumbang atas nama dari hamba Allah itu tidak ada yang tahu. Nih setan menunggu kapan lengahnya akan dihancurkan amal baiknya itu. Nah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, tolong nasihati saya, tolong saya dikasih tausiah ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Qal la taghdab, jangan marah." Tsumma qala tsumma madza ya Rasulullah? Qala la taghdab. Tsumma qala tsumma madza ya Rasulullah? Qala la taghdab. Apalagi jangan marah, apalagi jangan marah. 3 kali Rasulullah memesankan jangan marah, karena setan itu ketika kita sedang marah sama dengan membuka pintu gerbang setan untuk masuk. Kita ngusirnya sudah lama banget ya, berbulan-bulan, akhirnya keluar setan dari tubuh kita. Begitu kita marah sama dengan membuka pintu kepada setan untuk masuklah. Ceritanya begini, si orang dermawan ini melihat masjid itu dibangun. Nah, ketika bikin WC nempel dengan bangunan masjid. Biasanya kalau WC-nya dekat itu tehelnya juga menjadi berlumut-lumut, ya kan, karena basah sih. Jadi dia punya ide, nanti mau saya bantu lagi. Akhirnya panitia dipanggil, Pak Panitia, ini dibongkar saja, dipindahkan sekitar 20 meter, ya kan gitu, dipasang karpet. Nanti orang yang habis wudhu itu masuk masjid kakinya sudah kering. Ngomongnya baik sih dah kok, bro duitnya dingin. Kata penentangnya, jangan banyak ngomong lo, duitnya itu lo buktikan. Dia marah. Tahu tidak, kamu terima uang kan 500 juta, itu saya yang ngirim, tau nggak, koplok sih aku. Setan itu juling, melintir. Makanya kita jangan menganggap ringan setan itu. Iya, dia menggunakan cara-cara dengan modus yang terus dikembangkan setiap saat. Modusnya terus dikembangkan setiap saat. Ya, ini pencuri motor nih, modusnya ditingkatkan lagi. Dulu kan kalau nyuri motor kan dipatahin stang ya kan, karena enggak digotong ban depannya. Iya kan? Dulu kan pakai letter T, sekarang pakai cairan, sit ke cairan, udah remek semua kuncinya tuh. Apa? Makin pinter kan? Iya, jadi berkejar-kejaran. Nah, kitanya tidak pernah mengupdate, setannya terus mengupdate, ya kalah akhirnya. Itu persoalannya. Itu satu, isinya niat baiknya Pak Bambang dikawal terus.